Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, bagi yang baru nonton, silahkan ditonton dulu video-video sebelumnya. Channel ini tentang apa dan siapa saya. Nah, mudah-mudahan jawabannya ada di video-video sebelumnya, ya. Oke. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang yang harus dipahami seorang penyembelih di lapangan, ya, dan yang harus dihindari. Nah, ketika ada orang yang pengen nyembelih, ya, sekarang tuh racunnya di YouTube, ya, racunnya di YouTube ngelihat orang sekali tarik, goloknya sekali tarik, terus langsung beli gitu, tanpa pikir panjang. Jadi keinginan untuk nyembelihnya gede karena ya itu dia media online itu, media sosial itu menjadi racun ya. Tadinya awalnya dia nggak senang sembelih jadi sembelih gara-gara ngelihat golok, ngelihat pisau segala macam. Akhirnya dia mencoba untuk menyembelih, tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari di lapangan Idul Adha. Kita bicara Idul Adha ya, bukan di RPH ya. Kita bahas satu-satu. Dalilnya yang mengatakan tenangkanlah hewannya, ya, tajamkan pisaunya. Kita bahas ketajaman dulu ya. Ini yang bagi pemula ya. Kalau yang senior yang udah punya sertifikat pasti udah paham. Tajamkan pisaunya, ya, tajamkan pisaunya. Seperti apa sih ketajamannya? Nah, saya sudah bahas ketajamannya itu selera masing-masing. Yang penting itu di leher cepat, ya, tidak menyakiti hewan atau tidak tumpul. Nah, kalau kita pernah flashback waktu kita kecil lah ya, kita lagi ada prakarya dari sekolah, terus kita pakai silet gitu kan, terus kita kena silet. Nah, ketika Anda kena silet, itu berasa nggak pas siletnya? Ayo, nggak berasa, ya, nggak berasa. Tahu-tahu darah keluar, gitu ya, darah keluar dengan deras. Nah, seperti itulah. Makanya ada yang bilang tajam pisau seperti silet, ketajaman pisau ngasah seperti silet. Kok menjadi patokan silet gitu? Nah, ini sebenarnya ya. Bagi orang yang kurang paham, apa-apa silet, nggak ada yang lain. Nah, ini silet, ketika Anda merasakan di sayat silet itu nggak berasa sakit. Tapi darah keluar dengan deras, karena sayatannya rapih. Dia kena pembuluh darah, sayatnya rapi. Dibanding Anda kena pisau dapur yang tumpul. Nah, ketika Anda kena pisau dapur yang tumpul, itu sakit. Ya, sakit. Dan darahnya suka mampet. Kenapa? Karena si mata bilahnya itu dia tidak sempurna tajamnya, jadi dia agak zigzag gitu ya, maksudnya tuh kepotong itu sakit lah, berasa sakit. Nah, inilah kenapa harus menajamkan pisau seperti silet tadi. Ketika kita memotong hewan, terus si hewan sendiri nggak berasa gitu. Ketika pas dipotong dengan teknik apapun itu, dengan cepet dia nggak berasa, tahu keluar aja darah gitu ya. Dibanding dengan pisau yang tumpul, berat gitu kan. Nah, itu sangat sakit sekali. Dan kenapa bisa mampet? Karena si pembuluh tadi ketekan si bilahnya dulu, karena kan dia keras, ketekan, terus sobeknya itu nggak halus gitu. Hasil sobekannya nggak halus, jadi si darah tadi sudah menggumpal. Jadi ketika dia udah digodot-godot akhirnya menggumpal ya. Oh iya, ini goloknya tinggal segini. Ini golok, ini pisau. Nah, ini pisau yang sudah direparasi. Kalau kata orang sana, ini pisau tempe. Ini sudah direparasi, ya, sudah bagus. Tinggal tak pakai ya. Ini sudah diasah, saya asah, sudah tajam maksimal menurut saya. Oke, nah itu kita lanjut lagi ketajaman ya. Tenangkan hewannya. Tadi kan tajamkan pisaunya, yang penting tajam, jadi nggak ada bakunya tuh di slice tisu, di slice plastik, atau di kertas, atau di bulu, itu nggak ada. Yang penting ketika kita nyembelih itu set gitu, sudah kebuka gitu ya, sudah kebuka dan cepat. Oke, jadi harus dipahamin, itu tajamkan pisaunya seperti silet. Jadi silet itu kalau motong dia nggak berasa, tapi langsung keluar darahnya dengan lancar ya. Oke. Nah, setelah tajamkan pisaunya,
Yang harus dihindari oleh penjagal, ya, ini bagi pemula ya, jangan pernah mengasah pisau di dekat hewan yang mau disembelih. Nah, seperti misalkan kayak ini ya. Ada yang nggak paham nih, ada yang belum paham banyak, yang sudah paham juga banyak. Kok nggak boleh sih ngasah pisau di depan hewan? Seumpama begini, ini ada hewan di depan kita, terus kita kasih ini pisau, nih liatin pisau. Apa dia takut? Apa dia tahu ini pisau? Kan nggak boleh ngasah nunjukin pisau di depan hewan. Nah, ini bagi saya juga kan belajar ya. Saya juga belajar dengan guru-guru saya dan saya juga sudah bersertifikat ya. Jadi saya sudah diajarin guru-guru. Memang ada ininya. Kenapa kita nggak boleh ngasah di depan hewan? Bukannya dia tahu pisau terus dia jadi stres gitu. Ini pisau nih ya. Sapi, ini pisau nih. Ini honing nih ya. Bukan. Dilarang mengasah itu karena ya, si sapi itu yang bagian sensitif adalah hidung, penciumannya dan telinga. Yang nggak boleh mengasah di depan hewan adalah ketika hewan ada di depan kita, ngasahnya begini dengan suara. Nah, suara ini yang akan mengganggu dan akan bikin stres si hewan tersebut. Ya, jadi bukan ngasah di depan hewan tuh nggak boleh. Kenapa? Karena suara inilah yang akan mengganggu. Ya, suara ini yang akan mengganggu si hewan tersebut. Ya, ini akan mengganggu nih. Jadi bukannya kita nggak boleh nunjukin ini di hewan. Hewan nggak ngerti ini apa gitu. Ini pisau lu mau dipotong? Enggak. Coba aja jajal. Ya, jadi itu yang harus dihindari. Pendengarannya sensitif. Nah, satu itu jangan mengasah di depan hewan karena ngasahnya begini ya kalau pakai honing. Mau dimanapun, di belakang sapi, di samping sapi nggak boleh begini ya. Ya, jangan karena itu mengganggu sekali. Nah, yang kedua, nah ini punten banget ya, maaf banget. Mungkin karena sudah tradisi ya. Kalau kita Idul Adha kan, wah ini toa gede-gedean nih ya, pakai speaker. Si pengurban ini juga ya akhirnya kayak reporter bola ya. Jadi itu sangat sebenarnya mengganggu si sapi tadi. Si sapi sudah ditenteng ke tempat pemotongan, barulah komentator bolanya ini ya. Sapi dengan nomor 3, penyembelih ini mohon datang. Nah, itu sapi itu sudah terganggu sebenarnya. Makanya dalilnya adalah benar, tenangkanlah hewannya. Ini hati-hati ya. Kan siar bang pakai toa. Nah, siarnya bukan seperti itu lagi ya sekarang. Kalau yang udah tahu siarnya bukan seperti itu lagi. Jadi tenangkanlah hewannya. Ya, jadi takbir itu cari orang-orang yang takbirnya tuh merdu ya, suaranya merdu dan jangan berisik. Karena dalilnya sangat jelas, tenangkanlah hewannya dan tajamkan pisaunya. Sekarang gimana hewannya mau tenang kalau komentatornya ngomong terus? Ya, tolong bapak ini, tolong ini, ya ini panitia ini. Nah, si sapi jadi itu ya. Jadi pelajarannya begitu. Jadi yang belum tahu, yang belum pernah ikut pelatihan penyembelihan dengan para tutor-tutor yang sudah senior, ya nggak tahu dia. Itu yang sudah saya rasakan. Nah, jadi hindari suara yang berlebihan. Atau orang-orang yang tidak berkepentingan di situ yang banyak bacot, itu harus dikeluarkan ya. Tenangkanlah hewannya. Sekali lagi ya, tenangkanlah hewannya, sebenarnya harus hening. Karena akan mengganggu. Itu pendengaran dia ini ya, pendengarannya sensitif sama hidung. Nah, itu nggak boleh ya. Maksudnya itu nggak boleh berisik. Kalau bisa toanya jangan gede-gede, terus jangan takbir aja gitu. Takbirnya tuh yang merdu gitu. Maksudnya jangan teriak-teriak kayak komentator bola lah gitu ya. Hindari ya. Nah, terus yang selanjutnya hindari juga ketika sudah menyembelih itu darah harus segera bersih ya. Harus segera bersih dari tempat pemotongan.
Nah, ini yang kadang-kadang orang capek gitu kan, biarinnya darah di situ. Udah sapi datang lagi. Nah, sapi kalau ngelihat darah itu kenapa dia stres? Bukan maksudnya tuh dia ngelihat darah itu dia tahu itu darah. Gitu, enggak, dia nggak tahu. Jadi si darah tadi mengeluarkan yang namanya enzim kortisol, ya. Jadi itu ada mengeluarkan kortisol stres. Jadi ada aromanya yang kortisol yang dihirup oleh si sapi, ya. Jadi sapinya tuh akan menimbulkan stres karena si kortisol tadi. Itu sapi jadi gelisah gitu. Karena penciumannya tadi sangat sensitif, ya. Darah itu dia tahu gitu, ada mengeluarkan kortisol si darah tadi. Jadi darah itu harus bersih ya. Kalau ada darah sedikit ya wajar, tapi memang harus disemprot dulu. Ini panitia jangan males-males ya. Jadi kita harus benar-benar mengerti dulu gitu, edukasinya tuh di lapangan itu seperti apa. Jangan kita lu mau motong doang gitu, gue pengen motong aja deh ya, tapi lu nggak tahu, lu nggak ngerti gitu. Di lapangan tuh darah masih banyak, lu diem aja gitu di situ. Inilah penjagal-penjagal yang belum ada rasa gimana ya, dia hanya pengen motong gitu. Saya orangnya ceplos-ceplos sih sebenarnya, karena saya gimana sih, orang nggak terjun langsung, maksudnya bukan nggak terjun secara sempurna di penyembelihan, jadi cuma hanya motong doang, dia nggak tahu ngasah di depan hewan begini kan, nggak tahu dia. Nah, itu yang harus dihindari ya. Jadi pemuda-pemuda yang baru pengen menyembelih, nih kiat-kiatnya ini dari Kesrawan ya, dari kesejahteraan hewan ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, tadi ya, darah itu mengeluarkan hormon kortisol. Jadi dia penciuman itu sangat sensitif. Jadi nggak boleh darah itu ada di tempat pemotongan ya. Nah, lanjut. Ketika di pemotongan, nah tadi itu udah tenangkanlah hewannya ya, tenangkanlah hewannya. Jadi gini, satu lagi, punten banget ya, maaf banget, karena mungkin udah tradisi ya. Ini sapi udah rebah, terus si komentator barulah ini segala macam, terus doa 7 orang disebutin, terus doa, si sapi sudah rebah, sudah lama rebah. Itu nggak boleh ya, tolong sapi itu tidak pernah ada yang tiduran, jadi dia tidak merasa nyaman gitu loh. Tolonglah si ustadznya, atau sebelum si sapinya jatuh, sebelum sapi itu rebah, silahkan disebutkan, silahkan berdoa dulu, bukan nggak boleh doa gitu ya. Tapi jangan terlalu lama, karena sapi itu tidak nyaman ketika dia sudah jatuh, direbahin ya. Itu dia tidak nyaman, karena sapi itu tidak pernah tiduran seperti itu. Jadi dia tidak nyaman. Makanya di sini sebut tenangkanlah hewannya. Ya gimana mau tenang, lama banget doanya, lama. Terus si komentator bolanya lama banget. Baca ini segala macam, doanya lama gitu. Jangan. Sebelum sapi itu jatuh, sebutkan dulu, baru doa dulu. Ketika jatuh langsung buru-buru, makanya secepat mungkin. Kalau bisa secepat mungkin. Jadi nggak usah banyak bertele-tele gitu ya. Doanya jangan kelamaan ketika sapi udah diikat, udah lama gitu. Itu sapi itu nggak nyaman. Jadi kurang kesejahteraan hewannya tuh, ihsannya tuh kurang dapet. Makanya si penyembelih tadi harus ilmu dulu ya. Yang pertama ngasah. Ya, yang pertama nih ngasah. Jangan diasahin orang. Karena ini ilmu tukang jagal ada di ngasah dulu. Yang pertama. Karena dia akan tahu senjatanya ini tajamnya seperti apa gitu. Sejelek apapun Anda ngasah, yang penting ngasah sendiri gitu maksudnya ya. Nah, yang tadi harus dihindari ya. Jadi toaknya kalau bisa dikecilin. Jadi kalau ada yang bilang lagi itu siar bang, itu Anda belum ngerti ya. Sedangkan hewan yang mau disembelih itu harus ditenangkan dulu hewannya. Jadi nggak ada berisik ya. Ya gitu. Jadi hewan itu harus tenang. Takbir tapi jangan terlalu kenceng. Cari
yang takbir itu suaranya yang merdu. Jadi biar kita juga hikmat. Jangan kayak komentator bola, udah gitu nggak enak lagi suaranya. Itu nggak mengganggu sapi. Dan si panitia yang merubuhkan sapi juga jangan banyak suara. Tarik sono, tarik sini. Wah lo gimana? Wah lo gimana? Nah itu disingkirin tuh orang-orang begitu tuh, ya. Jadi si tim tadi sudah ngerti apa tugasnya, apa jobnya. Nih, lempar tali, masukin. Jadi orang, oh masuk, ayo cepetan lo. Ini, wah repot nih orang-orang begini nih. Nah mereka belum ngerti gitu. Tukang jagal yang sudah profesional itu nggak banyak omong, ya. Timnya nggak banyak omong, ngikat, jatuhin. Jadi si sapi itu tenangkan. Jadi sekali lagi tenangkan hewannya, tajamkan pisaunya setajam silet. Jadi jangan nanya lagi, kok harus setajam silet? Coba buktiin sendiri tangannya silet gitu, berasa nggak? Nah itu hewan namanya apa sih namanya? Kalau yang namanya dipotong tuh nggak ada yang nggak sakit, tapi sakit. Tapi ini apa sih? Meminimalkan rasa sakit, ya. Aduh susah banget ngomongnya. Meminimalkan rasa sakit. Jadi nggak ada yang nggak sakit, ya. Tapi meminimalkan, karena setajam silet itu ketika pas dipotong, dia nggak berasa. Ketika sudah keluar baru, ya, sudah keluar dia darahnya keluar karena sayatannya bagus, ya. Kalau silet itu rapi sayatannya. Dibanding pisau yang tumpul, Anda kena pisau yang tumpul itu pasti macet itunya, apa, darahnya, tapi sakit banget gitu. Sakit. Tapi kalau kena silet itu pas ngirisnya itu nggak berasa. Nah seperti itulah hewan, ya. Jadi nggak ada yang nggak sakit, semuanya sakit, ya, semuanya sakit. Oke. Nah itu yang tadi. Nah yang selanjutnya adalah si penyembelih tadi sebenarnya harus mental. Jadi jangan ada rasa takut. Si penyembelih tadi misalkan dia apa ya, si hewannya tadi gede, atau si hewannya ngamuk, atau dia nggak berani sama sapi, cuman motong doang. Nah itu dia, si orangnya tadi akan mengeluarkan hormon juga, mengeluarkan hormon kortisol tadi yang akan ditangkap oleh si hewan kurban tadi. Makanya kenapa si hewan kurban jadi stres? Karena di lingkungan itu ada orang-orang yang takut, jadi terpaksa. Yang ngerubuhin sapinya takut, takut gitu, bener-bener takut. Si penyembelihnya juga takut gitu. Aduh gimana nih? Wah nih ngamuk nih gini. Nah itu dia akan mengeluarkan hormon kortisol tadi yang akan ditangkap oleh si penyembelih. Jadi mentalnya siapin, ya berani. Berani itu karena ya memang dia harus apa sih, merobohkan sapi itu ya dengan berani gitu. Jangan gimana ya, was-was gitu. Waduh, gimana nih gitu. Itu akan mengeluarkan. Kalau kita stres, si penyembelihnya juga stres gitu kan. Waduh, ngelihat sapi gede banget, gimana motongnya nih. Ini sapi ngamuk nih gimana. Nah, itu udah akan mengeluarkan sendiri si hormon kortisol tadi, ditangkap oleh si hewan, ya. Nah selanjutnya bagi penyembelih, ya, ataupun yang lain, ya, hindari pakai parfum, ya, karena di parfum itu ada kandungan aprosidiak, ya. Jadi aprosidiak itu buat manusia sebenarnya nggak masalah sih. Jadi kalau hewan itu masalah karena itu mengundang birahi, ya. Jadi kalau bisa nggak usah pakai inilah, nggak usah pakai parfum. Yang nyembelihnya juga nggak usah pakai parfum lah, ya. Ada yang udah pakai jas, ada yang udah pakai sorban segala macam, nggak usah pakai parfum. Jadi si hewan tadi tuh mencium, ya, ada aprosidiaknya. Kalau di parfum itu dia akan birahi, jadi dia agak gimana gitu, ya, agak birahi. Kalau di orang sih nggak masalah, ya. Jadi hindari pakai parfum, ya, tim atau si penyembelih tadi. Jadi kalau penyembelihnya dia nggak ikut terjun untuk ngejatuhin sapi, biasanya rapi, ya, rapi gitu, nggak mau kotor gitu. Terus dia pakai parfum, waduh, pakai inilah, kasarnya jangan, ya, jangan. Dia belum ngerti gitu. Itu kan buat ibadah, kita harus wangi. Ya nggak begitu juga kali. Kalau udah tahu pelajarannya, Anda malu gitu. Maksudnya itu hewan itu tidak, itu ada yang mengandung aprosidiak tadi, ya. Ya harus dihindari, bukan nggak boleh pakai parfum. Tapi kalau lagi di lokasi penyembelihan nggak usah, ya. Nah itu apa yang harus dipahami tadi, ya. Tenangkanlah hewannya, tajamkan pisaunya, tenangkanlah, supaya boleh pakai toa, tapi jangan pilih orang-orang yang jadi
apa sih, moderatornya jangan kayak apa, komentator bola ya, terlalu berisik dan terlalu menggebu-gebu gitu ya, jangan. Karena di situ harus hewannya harus tenang, lingkungan di situ tuh harus clear. Dan satu lagi, panitia kalau misalkan mau ngumpulin 7 orang itu nggak usah di tempat tersebut ya, 7 orangnya nyaksiin, nggak usah. Jadi pakai aja live ya. Live streaming ya. Jadi ibu dan bapak tunggu aja di dalam masjid atau di ruangan itu, nanti kita live, bapak bisa lihat pemotongannya. Nggak usah di tempat pemotongan begitu diri 7-7-nya, nggak usah ya, itu akan mengganggu juga. Jadi hewan tersebut gimana ya, jadi kayak gimana gitu ya, kebanyakan orang juga kebanyakan suara gitu, jadi ya harus dihindari. Dan satu lagi, si penyembelih tadi hindari untuk pakai warna-warna yang cerah, merah, hijau, kuning, karena itu warna-warna yang matanya si sapi itu apa ya, kalau matador itu kan merah itu dia langsung nyeruduk gitu, hindari ya. Jadi ya maaf nih, kalau misalkan lagi musim partai ya jangan pakai baju partai. Bukan masalah warnanya, bukan masalah kaos partai warna ini nggak boleh bang, wow ini apa politik, bukan ya. Jadi hindari warna merah ya, hijau, kuning ya, itu akan memancing ya si hewan tadi gitu. Karena si sapi itu taunya tuh dia yang merah itu mengandung apa gitu ya. Jadi pantulan matanya tuh dia nggak bisa warna-warna yang terlalu ngejreng ya. Itu saya dapat juga dari apa sih namanya, pelatihan di sertifikat. Dan itu ya sama, semuanya itu pembuktian ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, makanya ilmu itu lebih jauh duluan, ilmu dulu gitu ya. Sebelum menyembelih harus bisa ngasah dulu ya, jangan udah menyembelih baru belajar ngasah terus diasahin orang gitu. Jadi banyak juga yang hanya karena ngelihat YouTube dia pengen nyembelih ya, jangan. Jadi semua proses, saya juga proses, saya hanya menyampaikan apa yang sepengalaman saya. Saya bukan orang yang ahli di bidang ini, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Kalau ada salahnya, mohon maaf, silahkan dibetulkan di kolom komentar. Ya paling itu saja. Kalau dia udah siap, ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Ya, kata udah siap. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.